Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara Sobat Kami Digitalk Series ke-13. Luar biasa sekali ya. Boleh kita minta tepuk tangannya, antusiasnya, sembari menunggu rekan-rekan dari Sobat Kami bergabung di YouTube, maaf, di Zoom pada siang hari ini. Boleh saya izin menyapa? Terpantau sudah kurang lebih 89 orang ya yang sudah bergabung. Boleh kita kasih tepuk tangannya, reactionnya. Saya tidak akan melanjutkan apabila belum ada reactionnya, tepuk tangannya, semangatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu aturan ketat, tetapi tetap hebat. Bagaimana tips anak jago digital tanpa kecanduan? Sekedar informasi, ini merupakan lanjutan dari series yang kemarin, Bapak dan Ibu sekalian, mengenai aturan PP Tunas yang membatasi bahwa anak aktivitas digital di usia 16 tahun. Tetapi kita harus menyadari bahwa teknologi dibutuhkan di zaman sekarang. Namun, bagaimana kita membina anak-anak kita maupun kita memberikan edukasi yang cukup supaya tidak kecanduan, ya. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan sobat kami yang sudah bergabung. Ya, Digitox ini merupakan bincang santai tentang digital. Sekedar informasi, Bapak Ibu, maupun rekan-rekan sobat kami merupakan sobat keamanan informasi. Ya, mungkin di sini ada yang sudah pernah ikut lebih dari 2 kali, lebih dari 5 kali, atau yang tidak pernah absen ya. Yang sering ikut boleh sekali lagi kasih jempol, reaction love-nya, tepuk tangannya yang menandakan antusias Bapak dan Ibu. Sebentar lagi tidak sabar karena series yang spesial di hari ini kebetulan kita menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk itu, boleh saya izin ya menyapa salam sapa terlebih dahulu. Boleh ya. Jaga sembung makan bakmi. Cakep, Habis itu minum Cakep, kelapa. cakep. cakep. Salam hangat untuk sobat kami. Boleh memulai dengan kita salam sapa ya. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan izinkan saya untuk menyapa tamu undangan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada yang terhormat, Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Diskominfosan, Ibu Ciptaningrum Esos MNG. Selamat siang Ibu. Selamat Selamat siang Ibu siang, Mbak Dewi. Aurel. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung, Ibu. Kemudian kami ingin menyapa yang kami hormati narasumber Digitalk series ke-13 Ibu Devira Novianti Krisandi selaku Program and Community Manager ICT Watch. Selamat siang Ibu Devira. Selamat siang, Mbak Aurel, Bu Dewi. Luar biasa, selamat siang Ibu Devira yang akan menjadi narasumber pada kesempatan di siang hari ini. Terima kasih matur nuwun sangat Ibu sudah bergabung bersama dengan kami. Hari yang baru, semangat yang baru, dan juga wajah yang baru. Tadi sudah menyapa tamu-tamu kehormatan yang sudah bergabung. Izinkan saya menyapa rekan-rekan sobat kami, pastinya ini dari Sabang sampai Merauke ya. Kita absen dulu dari Sumatera. Sumatera Utara. Ada tidak? Sumatera. Kepulauan Sumatera. Boleh kita berikan reactionnya? Oke, baik. Ini ada Bapak Gufron. Sepertinya tidak asing ya, sudah bergabung berkali-kali. Kemudian kita mau absen dari Kepulauan Jawa. Kepulauan Jawa dari mungkin Banten. Banten, kemudian ada Jawa Barat, Purwokerto apa Purworejo ini ya. Boleh silakan dikasih reactionnya. Kita mau menyapa dari Kalimantan.
Kalimantan, suaranya, reactionnya Kalimantan. Baik, terima kasih. Dari Sulawesi. Kita mau ke atas dulu ya, ke samping. Dari Sulawesi ada yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Luar biasa. Kita mau turun ke bawah dulu. Kita mau mampir ke Bali dan juga ke Nusa Tenggara. Boleh silahkan absen yang sudah hadir dan sudah bergabung. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Mungkin dari sini ada yang di Papua. Silakan boleh kita absen, dikasih reactionnya. Terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali antusiasnya dan semangatnya. Boleh saya izin melanjutkan pantun yang tadi ya. Dibantu cakepnya. Pergi liburan, beli bakpia dan sate kelinci. Cakep. Mampir dulu, beli bakmi. Cakep. Perkenalkan, saya Aureli yang akan memandu gelar wicara sobat kami. Luar biasa. Intinya disambung-sambungin aja Bapak dan Ibu, jadi pantunnya. Anyways, kita pada kesempatan di siang hari ini, tema yang kita angkat sekali lagi, aturan ketat tetapi tetap hebat. Bagaimana kita memberikan tips and trick terkait dengan kita harus mengedepankan bagaimana digitalisasi itu penting. Tetapi tips anak jago digital tanpa kecanduan itu juga hal yang sangat penting. Bapak dan Ibu, mari kita mempersiapkan generasi muda yang tentunya melek digital dan kita sudah menghadirkan pembicara yang berkompeten di bidangnya. Sebelum itu, kita akan mendengarkan pengantar diskusi. Namun sebelum pengantar diskusi, saya ingin menginformasikan beberapa hal yang penting. Untuk link presensi terkait dengan e-certificate, kami akan share di pukul 14.30 kaitannya dengan penerbitan e-certificate. Dan Bapak dan Ibu, izin menginformasikan bahwasanya nanti selama dinamika sobat kami, mohon untuk tetap menjaga ketenangan dengan unmute atau tidak menyalakan mikrofon saat acara berlangsung, khususnya pada saat pemateri sedang menyampaikan materinya. Dapat dipahami nggih? Baik, untuk itu marilah kita mendengarkan pengantar diskusi sekaligus semangat dari Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Diskominfosan kepada yang terhormat Ibu Dewi Ciptaningrum SOSMNG. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aurel. Selamat siang Ibu Devira. Sepertinya kurang pas nih kalau Ibu Mbak kali ya. Mbak Devira, lalu sobat kami semua di dunia maya ya. Kita bertemu di dunia maya di Zoom meeting yang tanpa batas, baik itu di Sumatera tadi ada juga ya Mbak Aurel ya. Ada yang di luar Jawa, ada yang di Jogja dan di mana saja kita bisa bergabung, berkumpul pada Zoom siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, memang hari ini topiknya sedang hangat ya, sepertinya ya setelah disahkan PP Tunas gitu. Saat ini banyak orang tua yang dilema mungkin ya antara ingin anaknya produktif dan menggunakan gawai atau membatasi begitu ya. Seperti apa ini bisa diterapkan itu. Karena memang anak-anak zaman sekarang itu dia tumbuh sebagai generasi digital natif ya. Karena memang dia sejak dalam kandungan sudah terpapar oleh teknologi informasi dan internet, media sosial dan lain sebagainya. Sedangkan orang tuanya gitu kan, ini merupakan digital imigran yang dulu mulai dari belum ada internet gitu ya, belum ada maaf teknologi informasi, sekarang harus menyesuaikan diri dengan cepat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan diberlakukannya PP Tunas ini berarti kan ada aturan yang membatasi anak di bawah 16 tahun begitu ya.
ini ada pengendalian screen time-nya gitu ya, pembatasan akses digital terutama media sosial kalau tidak salah seperti itu. Nah, tetapi kemarin kan kita baru saja mengalami masa pandemi yang anak-anak dipaksa untuk belajar dari rumah menggunakan gawai dan sebagainya. Jadi untuk apa ya istilahnya untuk menghentikan anak-anak memakai gawai itu sulit sekali karena waktu itu kita dipaksa semuanya harus memakai gawai dan sekarang tiba-tiba ada pembatasan. Nah, maka dari itu mungkin dengan adanya sobat kami Digitox ini kita bisa berdiskusi bersama sebagai ruang edukasi untuk menghadirkan solusi yang praktis, aplikatif dan mudah diterapkan bagi keluarga dan juga apa ya istilahnya bisa menambah wawasan terkait manfaat serta risiko berinternet. Mungkin nantinya bisa disampaikan oleh Mbak Devira. Harapannya nanti para sobat kami semua bisa mengikuti dengan antusias dan berdiskusi, berpartisipasi dalam tanya jawab melalui kolom chat. Begitu ya Mbak Aurel dan Bu Devira. Mungkin itu saja kata pengantar, kata pembuka dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Aurel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan pandu slide yang pertama. Silakan senyum dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, series yang ke-13. 3, 2, 1. Sebelumnya mungkin disclaimer dulu Bapak Ibu ya, saya seorang ibu, seorang orang tua juga, saya punya anak satu, dan anak saya pun saya beri gawai di rumah, jadi sudah kenal gawai sejak kecil. Em, Tidak ada benar dan salah untuk saya, bagaimana kita mendampingi anak di ruang digital, kenapa? Karena mungkin saya cerita, oh kalau saya berhasil membimbing anak saya seperti ini dengan cara A, mungkin berbeda dengan orang tua yang lain punya cara-cara sendiri. Hari ini jadi harapannya kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Saya juga masih terus belajar karena teknologinya itu semakin canggih, makin sini ke makin canggih. Intinya kita sebagai orang tua yang penting adalah harus mau terus beradaptasi gitu ya. Nanti selain di sesi Q&A, saya juga mungkin akan ajak Bapak Ibu interaktif di kolom chat. Jadi mau dicatat nanti mau dapat materinya juga monggo silahkan diminta ke panitia nanti materinya, tapi saya harap Bapak Ibu juga bisa saling sharing pengalaman pribadinya di sini gitu ya. Em, Mungkin saya sambil share juga. Hari ini kita diskusi terkait dengan dampingi tumbuh aman tunas digital. Tunas kan kayak sesuatu yang mau tumbuh gitu ya, ibaratnya anak-anak kita juga yang mau bertumbuh, berkembang, baru apa ya? Tadi ada ruang digital selain ruang yang langsung sehari-hari gitu ya, berkomunikasi secara fisik, tapi juga ada ruang yang lain, ada ruang digital. Dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendampingi anak-anak. Terima kasih Mbak Aurel tadi lengkap sekali dijelaskannya. Nama saya Devira. Saya dari ICT Watch. Bapak Ibu kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lebih jauh nanti boleh juga kalau mau follow-followan di Instagram @deviranc atau beremail ke devira@ictwatch.id. Saya program and community manager, trainer juga, tim peneliti juga di ICT Watch. Mungkin kalau Bapak Ibu baru dengar nama ICT Watch lebih terkenalnya dengan kampanyenya kami di Internet Sehat. Karena kami sejak tahun 2002 memang mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih aman dan juga bijak dalam penggunaan internet maupun media sosial gitu. Di 2017 dan 2024 kami juga mendapatkan penghargaan dari WSIS, dari PBB karena kerja-kerja literasi digital secara kolaboratif untuk masyarakat Indonesia. eh, ada namanya Jawara Internet Sehat yang juga kami memberdayakan anak-anak muda se-Indonesia, ada 160 sejak tahun 2021 untuk mereka bisa mengedukasi masyarakat dengan pendekatan secara lokal gitu. Dan masih banyak lagi program-programnya. Kami
Intinya bergerak bersama siapa saja multi pihak yang ingin mendorong masyarakat Indonesia lebih aman di ruang digital. Tapi sebelum saya masuk materi terkait dengan tumbuh aman para tunas-tunas digital, saya mungkin mau tanya dulu background Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu hari ini sudah punya anak atau mungkin di rumahnya ada adik atau ada keponakan yang sudah mulai em, main-main gadget, udah mulai kenal sama internet? Kalau boleh tahu usianya berapa, mungkin boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Monggo. Ya, saya juga nggak tahu Mbak Aurel, apakah sudah punya anak, sudah menikah atau belum? Karena sebenarnya masih muda sekali. Ada 8 tahun, anak dua. Iya. Yang lain, ini rata-rata sudah punya anak atau belum? Atau punya anak 4 tahun. Wah, 21 dan 15 tahun. Tapi terlihat masih muda-muda hari ini. 8 dan 4 tahun. 11 9 tahun, 12 tahun. Yang sulung 14 tahun. Oke. Sudah kenal dengan internet? Udah kenal sama apa ya? YouTube mungkin Bapak Ibu? Wah, cucu 4 tahun, 6,5 tahun. Udah. Oke. Biasanya ngapain aja Bapak Ibu anak-anaknya kalau udah pegang gawai, tahu nggak? Apa aplikasi yang dia mainkan misalnya, atau apa yang dia lihat, udah pegang gawai anak 6 8 tahun. Main game, game apa? Ibunya, bapaknya tahu nggak nih? Nonton YouTube, menggambar di tablet ibunya. Oke. Main Mobile Legend, oke, nonton short di YouTube, Roblox, sudah WhatsApp, main games, Free Fire, nonton YouTube, bikin stiker. Kirain kita doang ya yang orang-orang dewasa yang suka bikin stiker buat perang-perangan sama teman kantor. Oke. Main media sosial. Oke, ada yang anaknya udah main media sosial. Oke. Kata rata-rata berarti sudah punya anak, anaknya juga sudah kenal dengan gawai, sudah kenal dengan internet, sudah main aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Sama bapaknya main PS di ruang TV. Oke, ada yang main SimCity. Oke, di seri sebelumnya katanya ngomongin soal Pepe Tunas juga ya Mbak Aurel. Mungkin nanti sedikit juga kita sharing soal Pepe Tunas. Kita mengulas lagi kira-kira masih ingat gak nih materi bulan lalu gitu soal Pepe Tunas. Tapi saya mau balik lagi nanya. Menurut Bapak Ibu, adanya internet untuk anak ini sebuah berkah atau musibah? Dan kenapa? Mungkin boleh kalau sedikit mau dijelasin monggo. Kita tulis-tulis di kolom chat. Adanya internet berkah atau musibah nih buat Anda? Dua-duanya. Oke, ada berkahnya, ada musibahnya. Oke. Hmm. Kenapa nih kira-kira berkahnya apa, musibahnya apa? Berkah kalau fungsinya positif. Oke, terima kasih. Ini Pak ya, Pak Hajar Tamrin dari Satpol PP Kota Yogyakarta. Ada lagi yang mau punya pandangan lain mungkin? Internet untuk anak berkah atau musibah? Anak saya SD 9 tahun gak pernah main handphone. Luar biasa. Bisa 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 kayak gitu. Kayak zaman sekarang susah nih. Karena orang tuanya kayaknya ya. Musibah ketika anak kecanduan handphone. Oke. Mengurangi main keluar, di rumah biasanya main. Oke. Butuh jadi berkah berarti ya, Bu, untuk komunikasi dengan temannya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Berkahnya apa? Musibahnya apa? Nggak pernah buat belajar online. Berarti ada berkahnya ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Berkah asal diawasi. Yes. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Oh, ada ini satu lagi. Menurut saya, gadget seperti pisau, Kak, bisa memberi manfaat, dapat juga berbahaya jika disalahgunakan. Musibah sulit mengatur waktu, berkah jika informasi tepat lain. Oke, pisau bermata dua ya. Sebetulnya teknologi bener nih, kata Bu Sabda Ansari ya. Di, kalau diibaratkan pisau betul, tergantung pisaunya tuh bisa jadi tajam atau bisa jadi tumpul. Ketika dipegangnya sama chef misalnya bisa jadi makanan yang enak, bisa membuat perut orang kenyang. Tapi kalau dipegangnya sama
penjahat tentunya bisa jadi alat untuk melukai orang lain. Nah, tapi pertanyaan berikutnya lagi. Perbedaan pola asuh anak zaman dulu dan sekarang. Ini kan katanya ada anak yang bahkan usianya udah 20 tahun gitu, ada yang udah punya cucu, mungkin punya perbedaan antara anak-anak di zaman sekarang dan zaman dulu. Ketika anak-anak zaman dulu yang belum tahu teknologi dengan anak-anak sekarang yang udah kenal teknologi, apa kira-kira perbedaan pola asuhnya? Dulu lebih banyak waktu main di luar dengan teman secara fisik, sekarang bisa mabar online, betul. Kalau zaman dulu kayaknya sore-sore, kalau zaman saya masih ada kayak apa ya, sore-sore tuh ke masjid ngaji gitu ya Mbak Aurel sama teman-teman satu kampung gitu. Kalau sekarang kayaknya udah mulai nggak ada nih. Apakah anak-anaknya juga belajar ngajinya secara online di YouTube? Anak saya juga kayaknya belajar ngajinya soalnya banyak gampang hafal dari eh, video-video di YouTube gitu. Terus kalau menjelang sore tuh sampai dicariin sama ibu bapaknya karena main di lapangan deket-deket rumah gitu ya. Anak-anak sekarang kayaknya mungkin kumpul pun semuanya nunduk gitu ya, pegang handphonenya masing-masing. Oke, apalagi nih. Dulu nontonnya layar tancap, sekarang nontonnya Dracin. Ini mah kayaknya orang tuanya nih nonton Dracin. Ah, itu mah orang tuanya bukan anaknya, Bu. Nonton Dracin. Oke. Anak-anak sekarang nggak kenal permainan tradisional. Iya lagi ya. Zaman dulu main-mainan tradisional. Anak-anak sekarang taunya Mobile Legends, Free Fire, The Sims tadi ya. Kalau zaman kita mainnya masih pakai batu. Kalau anak perempuan ini masih petik-petik daun-daun terus main masak-masakannya. Sekarang udah secara online. Oke, zaman dulu apalagi nih bedanya? Oke. Berkah sama terawasi musibah. Berlaku juga bagi orang tua jika asik pegang HP. Oke, nanti kita bahas ya. Ada perbedaan ya. Bedanya anak-anak zaman sekarang waktunya lebih banyak dengan gawainya, aktivitas aktivitas fisik mungkin yang berkurang, permainan tradisional bahkan tadi sudah mulai hilang, kebiasaan-kebiasaan zaman dulu kalau misalnya menjelang sore, menjelang maghrib tuh anak-anak banyak berkumpul sama-sama di depan rumah, sekarang mabarnya secara online. Oke. Sekarang disuruh menarik nih Pak Ronald. Dulu dicariin karena keseringan main di luar. Anak sekarang malah disuruh main keluar susah. Oke. Nggak peduli dengan lingkungan, saudara kalau udah pegang handphone. Yes. Jadi kalau udah kumpul sama-sama, komunikasinya juga kayaknya berkurang ya, karena lebih asik dengan gawainya masing-masing. Nah, terakhir, tantangan pengasuhan anak di era digital. Menurut Bapak Ibu dengan anak-anak, nih saya kemarin baru dapat survei terbarunya dari APCI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, bahwa eh, pengguna internet yang berkontribusi gitu ya, berkontribusi dalam penggunaan internet di Indonesia tertinggi itu ada di Gen Z. Mungkin di anak-anak sekarang gitu yang SMP, SMA, kuliah, kuliah mungkin ya, itu banyak sekali sebagai 40% tertinggi gitu di Indonesia. Nah, ketika mereka masuk ke ruang digital, apa sih tantangan bagi Bapak Ibu dalam mengasuh anak-anak ini gitu, dalam mengawasi anak-anak? Kalau tadi kan perbedaan pola asuhnya, nah sekarang tantangannya apa? Atau Bapak Ibu kesulitannya apa sih gitu ketika ngasih tahu anak-anaknya soal penggunaan gawai, penggunaan internet, media sosial. Kalau tadi mungkin ada salah satu contohnya, kalau sekarang tuh malah disuruh main keluar susah gitu. Atau mungkin ada yang em, karena anaknya kecanduan jadi susah dibilangin, kesulitan untuk mengatur waktu. Orang tua harus menyeimbangkan manfaat teknologi sebagai media belajar dengan resiko seperti kecanduan gawai, paparan konten negatif. Oke. Tantangan adaptasi untuk orang tuanya juga berarti ya. Ada lagi Bapak Ibu, kesulitannya apa untuk mendampingi anak di ruang digital saat ini? HP sudah menjadi kebutuhan bagi anak, jadi anak harus dididik untuk bisa lebih aware mana batas-batas yang tidak boleh, mana yang boleh. Oke. Orang tua perlu update informasi digital, bisa memfilter iklan yang tidak layak ditonton. Ya.
Hah? Orang tua dan mertua apa nih, Pak? Baik, Pak Putra Yuda. Orang tua dan mertua. Jadi tantangan. Anaknya atau gimana nih? Jadi tante. Bagaimana mengenali serta membatasi website-website maupun forum-forum yang topiknya kurang bermanfaat, mengingat semakin hari semakin banyak variasinya. Oke, mau juga tantangan ya. Oke. Oke, sulit mengatur waktu, sulit mengatur anak yang mulai kecanduan, pola pikir orang tua dan mertua. Oh, pola pikir orang tua dan mertua yang masih kolot. Ya, oke. Ada yang mungkin membaca. Oke. Ah, dan masih banyak lagi mungkin ya. Tiap orang mungkin punya tantangan yang berbeda-beda, kesulitan yang berbeda-beda untuk mendampingi anak di ruang digital. Tapi mungkin kita um, kasih cermin lagi ke diri kita sendiri. Kita merefleksikan um, apa ya diskusi kita hari ini bahwa apakah anak-anak kita membeli ponselnya sendiri, membeli gawainya sendiri? Tentu tidak. Jadi anak-anak itu sebetulnya sekarang jadi kecanduan, sekarang mungkin lebih em, apa ya, lebih anteng dengan handphonenya, lebih merasa nyaman dengan mabar-mabarnya dibandingkan aktivitas fisiknya. Mungkin juga karena ada orang tuanya di sana yang memberikan gawai itu kepada anak-anaknya. Nah, loh, habis kalau udah kayak gini mau gimana gitu ya. Nah, makanya tadi hari ini mungkin dari sobat kami Digitalks kasih materi terkait dengan peran orang tua di ranah digital. Ada yang namanya digital parenting gitu yang amat penting dengan adanya teknologi yang semakin maju dan anak-anak mulai menjadi konsumen gitu dari adanya gawai internet media sosial bahwa teknologi itu sebetulnya bisa jadi sahabat terbaik untuk anak atau bisa jadi juga jadi tantangan terbesar bagi anak gitu ya. Makanya orang tua ini perlu untuk hadir bukan sebagai pengawas tapi juga pendamping yang seperti apa sih yang bijak tentunya ya. Dan bisa memberi contoh sih sebetulnya karena kan balik lagi ya anak-anak itu mungkin eh menghabiskan waktunya setengahnya di sekolah tapi setengahnya juga ada di rumah gitu dia juga mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bapak Ibu kalau misalnya melihat atau Bapak Ibu jadi anak lah gitu ya mau bercerita sama orang tuanya terkait dengan pengalamannya hari ini seharian di sekolah tapi orang tuanya sibuk dengan tadi drama Cinanya atau sibuk ngelihat keranjang oranye, keranjang hijaunya, kira-kira besoknya anaknya excited nggak untuk cerita lagi? Enggak ya. Apakah selama ini eh, yang dikeluhkan oleh ibu-ibu terkait dengan anak-anaknya kalau misalnya kumpul sama saudara-saudara sibuk pegang handphonenya, jangan-jangan orang tuanya juga yang kalau lagi kumpul keluarga sibuk sama handphonenya. Jangan-jangan kebiasaan orang-orang zaman dulu yang ada diskusi di meja makan pada saat makan siang, makan malam itu hilang juga karena orang tuanya juga sambil makan sambil pegang handphone balesin WhatsApp dari teman-temannya. Gitu, ayo. Coba kita lihat ya, Bapak Ibu, apakah handphonenya ada di sekitar Bapak Ibu? Kalau iya, kita boleh cek sama-sama hari ini kira-kira kita sudah menghabiskan waktu berapa lama sih di handphonenya. Bapak Ibu boleh buka handphone. Mbak Aurel mau coba juga monggo. Buka handphone, kemudian buka pengaturan atau setting. Buka pengaturan atau setting, kemudian kalau yang pakai Android, monggo cari kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Atau ada yang tulisnya kesehatan digital dan kontrol orang tua. Kalau dalam bahasa Inggris, digital well-being and parental control biasanya. Cari di handphonenya, di pengaturan. Atau kalau yang pakai iPhone boleh cari screen time. Nanti boleh share di kolom chat Bapak Ibu hari ini sudah berapa lama. Dan di situ biasanya kelihatan juga aplikasi yang biasanya kita pakai apa aja. Ini Pak, siapa nih Pak Zuhro ya? 1 jam 48 menit. Ada yang 2 jam 9 menit. Yang lain berapa lama nih penggunaannya?
Ayo, digital well-being and parental control. Kebiasaan digital, kontrol orang tua atau screen time. Ada waktu layar, durasi layar. Ada juga ya. 59 menit, 3 jam 30 menit. Oke. Tapi karena ini hari kerja, mungkinnya Bapak Ibu juga sambil bekerja, mungkin itu juga yang mendistrak, jadi penggunaan gawainya sedikit. Tapi coba lihat nanti pada saat malam hari, kira-kira sudah berapa lama Bapak Ibu menggunakan gawai dan rata-rata penggunaan kesehariannya juga bisa dicek di sana. Bapak Ibu juga mungkin bisa ngecek di handphone suaminya berapa lama ya dipakai apa aja bisa kelihatan dari sana. Bercanda. Bukan untuk itu. Tapi sebetulnya untuk kita melihat ke diri kita sendiri berkaca bercermin ke diri kita sendiri. Nah, kan ada yang 8 jam 9 menit. Ini jam 13.46. Nah, kira-kira dari jam berapa tuh udah mulai buka handphone, dipakainya untuk apa aja tuh gitu. Jangan-jangan anaknya juga kecanduan sama gadget karena ngelihat orang tuanya juga sibuk gitu sama gadgetnya. Nah, anak-anak juga bisa dilihat dari sini. Ini nggak mungkin datanya pasti valid gitu ya, karena dia merekam kebiasaan digital Bapak Ibu ngapain aja, berapa lama sehari-hari, karena katanya rata-rata masyarakat Indonesia itu menghabiskan hampir sepertiga waktunya. Jadi rata-rata masyarakat Indonesia itu hampir 8 jam. 7 jam 20 menitan kalau saya tidak salah rata-rata penggunaan gawai sehari-harinya. Terkoneksi dengan internet, terkoneksi dengan media sosial dan lain-lain gitu. Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Tadi bahkan ada yang sudah 8 jam 9 menit. Udah lebih itu dari rata-rata hariannya masyarakat Indonesia ya. Dan ini belum sampai malam gitu. Nah, jadi sepertinya nggak bisa juga menyalahkan anaknya ya. Jangan-jangan dari orang tuanya juga yang ketika di rumah juga sibuk dengan gawainya. 3 jam 30 menit lama ya Bu, kayak nonton Racin kayak gitu. Belum pulang kerja nih kayaknya Racinnya belum dilanjut ya. Oke. Tadi Bu Dewi di awal sempat bilang gitu ya terkait dengan digital native dan juga digital imigran. Ini yang juga jadi tantangan tersendiri di mana anak-anak sebagai digital native atau anak-anak yang ketika lahir, ketika dia tumbuh berkembang jadi dewasa, menuju dewasa, mereka sudah hidup di era teknologi yang makin canggih. Teknologinya udah ada, makin canggih, berbeda dengan kita-kita yang hidup di era digital imigran. Sebagai digital imigran di mana kita hidup belum ada teknologi atau teknologinya itu baru muncul, kemudian kita harus beradaptasi dengan itu. Tentunya adaptasi ini berbeda ya dengan anak-anak yang lahir sudah ada teknologinya, dengan orang-orang yang em, udah udah berusia berapa nih, terus teknologi tiba-tiba muncul, terus harus adaptasi lagi, harus belajar lagi. Tentunya lebih mudah beradaptasi anak-anak sebagai digital native dibandingkan orang tuanya. Makanya biasanya kalau ngomongin digital parenting itu biasanya aduh saya tuh kesulitan karena untuk pakai WhatsApp aja tuh belajarnya sama anak. Terus kalau misalnya ngasih tahu anak, anaknya lebih pintar daripada orang tuanya gitu ya. Karena memang anak-anak tumbuh pada saat sudah ada. Sementara kita harus beradaptasi dengan teknologi. Tentunya itu juga jadi tantangan tersendiri gitu. Dan kalau berdasarkan peraturan pemerintah tentang keselamatan anak gitu ya, ada kurang lebih ada 7 resiko anak di ruang digital. Yang pertama adalah berkontak dengan orang asing. Tadi Bapak Ibu sempat share ya, selain ada yang anaknya memang sudah pakai media sosial, ada juga yang main game online yang itu bisa ada fitur chatnya yang memungkinkan anak-anak kita untuk ngobrol dengan orang asing di ruang digital. Bapak Ibu kalau mungkin sempat lihat beberapa ada kasus berita yang kenalan di ruang digital dengan orang asing, orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba anaknya hilang, diculik, itu juga jadi resiko adanya ruang digital yang mungkin kurang terawasi oleh orang tuanya terkait dengan anak-anak. Kemudian paparan konten negatif, tadi ya ada pornografi, mungkin juga anak-anak yang selama ini di rumah, di sekolah diajarinnya untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun, yang ramah, tapi kenapa ya tiba-tiba ada kosakata-kosakata yang kasar yang anak-anak tahu, mungkin juga dengan paparan di
eh, ruang digital di internet gitu. Kemudian eksploitasi anak sebagai konsumen, di mana ya eh, anak-anak ini juga sebagai konsumen dari platform-platform digital sekarang gitu ya. Jadi memang diciptakan sebagai anak-anak ini juga pengguna dari fitur-fitur dari aplikasi-aplikasi yang ada di ruang digital. Kemudian tentunya ada ancaman pada data pribadi anak gitu ya. Kalau misalnya kitanya nggak paham, gimana kita bisa aware, gimana kita bisa menjaga eh, identitas anak, data pribadi anak di ruang digital. Bahkan kadang ada orang tua yang nggak ngeh kalau em, ketika kita posting misalnya gitu ya, foto anak, kemudian misalnya di ini nih mau apa mau tahun ajaran baru, misalnya anaknya baru mau masuk SD atau masuk SMP, kemudian difoto dengan seragamnya lengkap, ada nama lengkapnya, aduh anakku namanya apa, ABCD, kemudian selamat di apa hari pertama sekolahnya, misalnya semoga lancar, kelihatan di situ itu seragamnya di sekolah mana, itu juga data gitu loh. Semua yang kita share juga data. Anak juga punya hak atas privasinya. Belum tentu ketika dia dewasa dia nyaman ketika kita sebagai orang tua memposting wajahnya, memposting identitas dirinya, data-data pribadinya di ruang digital. Itu yang kadang juga membuka potensi ada orang asing atau orang yang jahat untuk ya berbuat jahat kepada keluarga kita, kepada anak kita, karena adanya oversharing tadi dari orang tua di ruang digital. Apalagi anaknya ketika orang tuanya aja nggak sadar, mungkin anak-anak juga nggak paham terkait dengan resiko ancaman data pribadi. Kemudian adiksi tentunya, jadi kecanduan main handphone. Pagi-pagi udah nyari handphone, pulang sekolah yang dicari bukan orang tua. Dua macam gangguan gitu ya. Ada gangguan psikologis anak, gangguannya ke ranah psikologis, ada ranah mental, ada juga yang gangguan fisiologis. Kayak anak-anak sekarang banyak yang udah masih kecil udah pakai kacamata, ada yang sakit kepala mungkin, ada yang gangguan di badannya, ada yang sakit mungkin karena terlalu banyak nunduk, terlalu banyak terpapar dengan layar apa layar handphone, layar tabnya misalnya dan lain-lain. Untuk itu makanya adanya tadi ada PP Tunas gitu. Kemudian yang jadi tantangan juga satu, sekarang akses internet ini semakin mudah. Bisa aja mungkin orang tuanya kasih handphone, nggak dikasih kuotanya misalnya selama liburan, tapi ketika anaknya udah mulai remaja dibawa ke nongkrong di kafe misalnya atau bahkan dibawa ke sekolah, dibawa ke tempat-tempat umum. Sekarang sudah banyak tersedia wifi yang gratis gitu. Kemudian anak bebas terkoneksi tanpa aturan. Ini yang bahaya bahwa orang tuanya nggak paham, nggak dibuat aturan bersama, akhirnya anak-anak bebas terkoneksi dengan internet, dengan beragam aplikasi tanpa aturan. Kemudian sekarang juga anak-anak memasuki dunia user generated content di mana kalau zaman dulu kita dapat informasi mungkin dari televisi, dari radio, yang mungkin juga ketika ada berita itu sudah masuk ke ranah jurnalistik gitu ya. Ada saringannya dulu, sesi editing yang cukup panjang gitu ya, layer yang cukup panjang, ada eh, apa ya, ada proses sampai dengan berita itu disampaikan kepada publik. Sementara sekarang siapapun bisa memberikan informasi apapun, baik benar maupun salah di ruang digital. Karena tadi dunia user generated content, semua orang bisa membuat konten, mau benar mau salah. Mungkin bisa jadi benar juga ketika itu mirip dengan apa yang pandangan kita tentang segala sesuatu misalnya ya. Jadi bisa jadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah juga bisa jadi benar karena dunia user generated content itu sendiri. Kemudian orang tuanya nggak paham resiko-resiko yang tadi gitu, dianggapnya ya udah anaknya antang dengan gawai, udah aman tuh gitu. Orang tuanya bisa sambil kerja, orang tuanya bisa sambil beres-beres di rumah, bisa sambil mengerjakan ini dan itu, tapi nggak paham resiko-resiko yang ada di balik
Itu. Kemudian orang tua tergagap dengan teknologi ini juga yang kadang jadi tantangan tersendiri gitu ya. Apalagi orang tuanya yang udah mulai berumur, misalnya udah malas gitu ya adaptasi dengan teknologi untuk bisa melakukan apa komunikasi aja lewat aplikasi percakapan misalnya udah syukur gitu ya bisa telepon bisa chat udah oke apa tapi mesti ngecek lagi kayak permainan kemudian media sosial udah males gitu ya udah tergagap dengan teknologi itu juga yang jadi tantangan kemudian yang jadi tantangan lagi adalah orang tua nggak tahu harus gimana. Jadi udah kejadian nih kayak tadi anaknya jadi kecanduan, kemudian kena paparan konten negatif di internet, kemudian udah eh, susah dikendalikan, susah ngatur waktu dan lain-lain. Orang tua nggak tahu harus gimana ya, apa yang harus dilakukan dan orang tua juga yang jadi tantangan adalah bingung memilih pelindungan yang sesuai untuk anaknya. Tadi saya bilang ya, mungkin ini adalah contoh yang nantinya bisa Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu bisa lakukan kepada anak-anak di rumah. Tapi balik lagi, yang tahu kebiasaan digital orang tua dan anak di rumah adalah Bapak Ibu sendiri, yang tahu karakteristik dari anak-anak pun itu orang tuanya tentunya di rumah gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu perlu ada penyesuaian-penyesuaian lagi. Kira-kira bentuk perlindungan yang sesuai, yang tepat untuk anaknya itu apa. Jangan sampai nanti saya bilang, oh anaknya mesti dikasih aturan ketat nih sehari cuma boleh 2 jam. Tapi ternyata kebutuhan anaknya lebih dari 2 jam, kitanya nggak mau menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu juga jadi salah. Nah, Em, tadi kalau lewat gitu ya di bulan lalu mungkin Bapak Ibu ada yang ikutan juga Digitalk seri yang lalu terkait dengan PP Tunas. Ini yang kemudian jadi keresahan tadi ada ancaman-ancaman yang ada 7 tadi. Makanya pemerintah mengeluarkan adanya aturan yang bernama PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Atau Tunas itu apa sih? Tunggu anak siap. Sebetulnya itu singkatan dari PP Tunas. Ini ngaturnya bukan ngatur orang tua, tapi mengatur si pemilik aplikasi atau penyelenggara sistem elektronik. Perusahaan penyedia aplikasi, game, situs web, media sosial, layanan online, itu diatur oleh aturan ini. Jadi anak-anak yang belum berusia 18 tahun jadi 18 tahun kurang 1 hari gitu ya, itu ada aturan mainnya gitu loh. Tapi bukan ke anaknya langsung, bukan ke orang tuanya, bukan ke gurunya, tapi lebih ke penyedia jasanya. Jadi diatur oleh pemerintah penyedia jasa kalau anak-anak di bawah 18 tahun ini nggak boleh punya aplikasi terutama yang beresiko tinggi gitu. Seperti mungkin Bapak Ibu sempat dengar juga ada beberapa yang dipanggil oleh Kementerian Komdiji karena dianggap sebagai penyedia aplikasi dengan resiko tinggi bagi anak gitu loh. Itu yang eh, ada penilaian yang panjang sebetulnya dari pemerintah menentukan apakah aplikasi ini layak untuk anak, aman untuk anak atau enggak gitu. Nah, tapi eh tentu ini nggak bisa sendirian gitu ya. Tujuannya memang menciptakan ruang digital yang aman untuk anak, mengutamakan kepentingan terbaik anak, memprioritaskan pelindungan atas komersial, kemudian melindungi hak anak. Jadi walaupun ada peraturan pemerintah tentang PP Tunas ini, bukan berarti anak-anak juga tidak berhak untuk mendapatkan informasi gitu, tapi bagaimana informasi yang sampai kepada anak-anak, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh anak itu yang aman dan terbaik untuk anak-anak. Nah, tapi yang perlu kita ingat, PP Tunas ini tidak bisa berdiri sendiri tentunya gitu ya. Jadi ini jadi tanggung jawab bersama. Kalau tadi Bu Dewi bilang, Mbak Aurel juga bilang terkait dengan ekosistem yang aman bagi anak. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya penyelenggara apa aplikasinya aja, tapi juga kita sebagai orang tua, mungkin juga ada di sini yang sebagai tenaga pendidik juga mungkin bisa berperan di sana. Kemudian hak anak atas informasi juga nggak boleh hilang ya, bukan berarti anak jadi nggak boleh main handphone, nggak boleh juga cari informasi di internet, enggak. Tapi bagaimana
eh, anak-anak ini tetap terlindungi hak atas informasinya, jadi ruang berekspresi, tapi tentunya yang sehat dan juga edukatif. Kemudian jangan sampai juga adanya PP Tunas ini menciptakan rasa aman yang semu untuk orang tua. Mentang-mentang udah diatur sama pemerintah berarti anak saya udah aman. Enggak juga gitu ya. Balik lagi, anak-anak mungkin lebih pintar daripada kita-kita orang tuanya. Jadi, internet itu tidak pernah benar-benar jadi ruang yang aman kalau kitanya tidak waspada, kalau kitanya nggak mau juga untuk beradaptasi dan nggak mau turun langsung untuk mendampingi anak di ruang digital. Kemudian juga edukasi literasi digital perlu lebih dimasifkan nih. Terima kasih banyak untuk Diskominfotik Yogyakarta yang mau menginisiasi bahkan jadi 2 seri gitu ya. Biasanya ngomongin PP Tunas itu langsung dengan satu paket dengan digital parentingnya, tapi ini sampai ada 2 seri. Artinya ini jadi satu hal yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat lebih luas. Kemudian balik lagi kalau ngomongin keselamatan anak di ruang digital, keluarga ini tetap jadi benteng utama gitu ya. Regulasi itu memang jadi benteng juga, tapi ini benteng terakhir gitu loh. Em, di ketika apa semua benteng itu runtuh, tapi benteng yang paling utama, paling depan itu adalah orang tua. Jadi PR yang gak kalah penting selain menegakkan regulasi terkait dengan PP Tunas ini adalah peran orang tua itu sendiri. Bagaimana orang tua berperan, apa yang bisa dilakukan? Kalau berdasarkan dari PP Tunas, memang pendampingan anak di ruang digital itu ada 4 kuncinya ya. Yang pertama adalah bagaimana orang tua bisa mendampingi anak memilih produk, layanan, aplikasi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu ngeh, di Play Store, di App Store, itu di setiap aplikasi biasanya ada yang namanya rating usia. Ada yang tulisannya 13 plus, ada yang tulisannya 3 plus, ada yang tulisannya 8 plus, 18 plus, dengan di sana juga ada rincian rinciannya gitu ya. Kenapa aplikasi ini misalnya harus 18 plus? Biasanya di sana ada unsur misalnya kekerasan seksual, kekerasan, atau mungkin ada hal-hal yang berbau seksual gitu, makanya itu tidak disarankan untuk anak-anak. Nah, itu orang tua juga mesti ngelihat itu gitu ya, ada resiko apa di balik apa layanan yang tadi dibatasi usia-usia tertentu gitu. Kemudian menilai sebelum menyetujui, ada akses-akses biasanya kan yang diminta sama aplikasi gitu ya, ketika kita menginstalkan suatu aplikasi. Cek dulu aplikasinya udah sesuai belum dengan usianya, kemudian akses terhadap gawainya seperti apa, aplikasi contohnya kalau misalnya kita nginstal aplikasi untuk baca Al-Quran misalnya gitu ya. Nanti bisa ngaksesnya kemana aja sih? Jangan-jangan juga bisa ngakses ke kontak apa yang tidak sesuai. Itu juga Bapak Ibu mesti aware dengan itu. Tapi intinya kita sebelum anaknya mau nginstal sesuatu, langkah baiknya didampingi dalam memilih dan juga menilai kira-kira ini tepat tidak untuk anak. Kira-kira sudah sesuai atau belum. Kemudian kita juga perlu untuk memantau aktivitas, durasi, interaksi anak secara berkala. Tapi bukan berarti tiap hari, mana sini handphonenya gitu ya, dilihat apa segala macam. Tentunya dengan komunikasi yang sesuai dengan anaknya. Jangan sampai anaknya nanti jadi takut, akhirnya jadi sembunyi-sembunyi gitu dalam penggunaan gawainya. Karena biasanya yang jadi bahaya adalah ketika anak punya pengalaman tidak menyenangkan di ruang digital, dia takut untuk cerita sama orang tuanya atau cerita dengan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya anak itu menarik diri dari lingkungan gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu walaupun memantau, tapi juga bisa dengan pendekatan yang nyaman dan aman bagi anak, supaya anaknya juga merasa tidak dibatasi, tidak merasa diikuti banget gitu ya sama orang tuanya sampai nggak boleh ini dan itu, tidak. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan hal-hal positif dan negatif, mungkin ketika ada anak-anak mulai berinteraksi dengan orang asing, Bapak Ibu bisa pantau di sana gitu. Jangan sampai
kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di ruang digital. Kemudian kita juga tentu harus terus-menerus mengedukasi manfaat maupun dampak resiko negatif dari internet kepada anak-anak itu sendiri. Misalnya kalau resikonya ada privasi, ada konten negatif, atau mungkin nanti muncul ada konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya, ada kalau kamu lihat ada kekerasan dan lain sebagainya, apa yang harus kamu lakukan? Kita harus edukasi anak-anak. Nah, ada juga 7 langkah pendampingan anak digital di ruang digital gitu yang biasa kita pakai. Ini dari Family Online Safety Institute sebagai pondasi pendampingan anak dan bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak yang mulai eh, kenal dengan hal-hal yang berbau digital. Yang pertama adalah selalu tingkatkan komunikasi. Ini selalu disimpan di nomor 1. Yang penting adalah komunikasi, jaga komunikasinya dengan anak. Termasuk tadi ada hal positif negatif juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik kepada anak itu yang jadi kunci gitu. Bangun keterbukaan supaya anak tuh nyaman bercerita. Banyak anak-anak yang jadi korban cyberbullying gitu ya, perundungan di ranah digital yang akhirnya dia memilih untuk menarik diri, mungkin juga nggak mau sekolah, mungkin juga dia jadi yang biasanya aktif jadi pendiam karena dia tidak merasa punya ruang yang aman untuk bercerita. Bahkan orang tuanya sekalipun nggak tahu gitu kalau anaknya itu jadi korban perundungan. Itu yang jadi bahaya. Makanya em, kunci utama dalam mendampingi anak di era digital adalah komunikasi yang terbuka, komunikasi yang nyaman untuk anak gitu supaya kita juga lebih mudah menjaga mereka di ranah digital. Kemudian yang kedua, ini mudah-mudahan juga orang tuanya tuh selalu mau untuk belajar, untuk membekali diri, untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang tiap hari tidak ada habis-habisnya. Apalagi di era AI sekarang gitu ya. Kita juga yang mesti terus-terusan jeli, adaptif dengan perkembangan teknologi itu sendiri supaya anak kita juga bisa melindungi anak-anak. Gimana kita mau melindungi anak kalau kitanya nggak terus belajar, kita nggak terus membekali diri. Kemudian sebetulnya kita bisa dibantu dengan adanya fitur-fitur dari parental control aplikasi yang banyak tersedia bahkan secara gratis untuk mengawasi eh, waktu penggunaan, memfilter konten, memantau lokasi anak misalnya yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai alat bantu. Nanti saya juga akan share contohnya seperti apa. Tapi balik lagi fitur ini aja alat bantu aja gitu. Contoh yang tadi kesehatan digital dan kontrol orang tua, digital wellbeing and parental control atau screen time yang tadi itu sebetulnya juga fitur bawaan yang biasanya sudah ada di handphone masing-masing dan itu bisa kita gunakan untuk sama-sama diskusi dikomunikasikan dengan anak. Oh, kayaknya ini kamu sudah terlalu banyak nih penggunaan handphonenya hari ini. Besok mulai dibatasi ya gitu. Kemudian kita juga bisa lihat aplikasi apa saja sih yang sering dibuka oleh anak gitu lewat si fitur tadi. Ada beberapa alat bantu lagi nanti coba kita share. Kemudian kita juga bisa membuat aturan dan menerapkan konsekuensi sejak dini kepada anak. Buat aturan yang khusus, tapi tentunya didiskusikan dan juga disepakati. Misalnya, kalau hari biasa oke bawa handphone atau bawa tablet ke sekolah karena ada kebutuhan misalnya sama guru-gurunya diminta untuk cari referensi atau ada kelasnya yang secara hybrid, secara online misalnya oke dari jam berapa sampai jam berapa. Ketika di rumah deh gitu. Jam berapa harus simpan handphonenya untuk makan malam, siap-siap tidur misalnya, apakah 2 jam, buat aturannya tersendiri. Mau dibuat secara verbal atau secara tertulis, kemudian misalnya nanti dicatat kalau zaman dulu tuh apa ya? Mungkin ditempel di kulkas gitu Bapak Ibu ya ada tulisan secari kertas kemudian oke boleh main game tapi harus udah makan siang dulu harus udah ngerjain PR dulu harus udah mandi dulu misalnya atau udah ngaji dulu udah sholat dulu baru nanti boleh kalau udah centang 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 baru nanti handphonenya boleh dipakai lagi untuk main game misalnya gitu tapi balik lagi
Sesuaikan dengan kebutuhan anak, sepakati juga aturan mainnya seperti apa. Jadi nggak yang secara sepihak ibu dan bapak tiba-tiba buat aturan sendiri sama anak. Pokoknya mulai besok nggak boleh ya, harus gini 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 juga nggak bisa. Tapi kita coba diskusikan, bapak ibu yang lebih paham gitu apa yang dilakukan oleh anak-anak dengan gawainya, kebutuhannya seperti apa, kemudian untuk menegakkan aturan itu supaya anak-anak itu eh, lebih apa ya, mungkin lebih semangat. Oh, nanti kalau misalnya saya udah melakukan A, B, C, D, saya bisa main handphone. Gimana caranya supaya anak-anak juga tetap nyaman dengan aturan itu sendiri dan terapkan konsekuensinya. Kalau misalnya nanti nggak dilakukan sebagaimana yang sudah disepakati, kira-kira nanti apa ya sanksinya gitu supaya anak-anak juga ke depannya bisa lebih tertib, bisa lebih teratur dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Kemudian jadi teman di dunia digital. Bapak Ibu, jangan sibuk-sibuk, terlalu sibuk dengan dracinnya. Anak-anak sibuk sendiri juga dengan em, dengan hal-hal yang dia lihat di ruang digital. Tapi kita harus jadi teman juga gitu oleh anak-anak. Kita juga harus mendorong anak-anak tetap menghargai privasi orang lain, privasinya sendiri, mendorong untuk punya jejak digital yang baik di internet, di media sosial mungkin yang sudah kenal media sosial. Kemudian eh, bermain, berbagi bersama anak, menjelajah bersama anak gitu. Jangan ragu untuk belajar hal baru. Kalau Bapak Ibu melihat anak-anak sekarang itu kok seneng banget ya gitu. Bahkan ketika kumpul sama keluarga kok main handphone terus ya. Sebetulnya apa sih yang bikin mereka itu tertarik dengan handphonenya, dengan internetnya? Permainan seperti apa sih si Mobile Legend tadi atau si Free Fire tadi atau si Roblox tadi serunya apa sih? Boleh dong ibu bapak diajarin, boleh dong bapak ibu juga ikutan main di lagi libur sekolah, lagi libur kerja, misalnya kita main sama-sama. Oh, ternyata di sana ada fitur-fitur kayak komunikasi dengan orang asing yang mungkin itu bahaya untuk anak. Jadi bapak ibu tahu gitu, di dalamnya ada fitur-fitur apa aja. Saya mungkin cerita sedikit. Ini em, di 2 tahun lalu kalau saya tidak salah gitu sempat ramai juga di daerah Jawa ada anak yang mohon maaf dia bunuh diri akibat paparan konten di internet. Saya coba cari video apa yang dia lihat gitu karena eh, kabarnya dari berita anak ini itu jadi korban perundungan juga eh, di sekolahnya gitu dengan teman-temannya. Saya mau ngecek apakah anak ini sebetulnya karena perundungan di ruang digital dari tulisan atau dari apa gitu. Ternyata pada saat saya lihat lagi, saya coba cari lebih dalam itu dari video. Sekilas videonya itu seperti kartun, Bu, Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat tuh kayak animasi-animasi karakter apa ya, Jepang gitu ya. Em, jadi dia bentuknya kayak kartun, tapi begitu saya lihat-lihat, oh ternyata di dalamnya itu ada satu eh, percakapan yang bilang kalau kita menyakiti, tanda kutip sampai dengan em, kita mati, ketika kita hidup lagi, kita bisa 2 kali lipat lebih kuat dan bisa melawan orang yang jahat sama kita. Saya langsung, oh, ini asumsi saya sendiri ya. Apakah dia sebetulnya tidak kuat dengan perundungan? Terus ketika dia melihat video itu, dia termotivasi untuk melawan di kehidupan yang berikutnya itu tadi itu. Oh, ternyata kita nggak bisa ya ngelihat anak-anak anteng. Oh, ngelihat itu kayak iya kartun aja, animasi aja gitu, lucu-lucuan aja. Ternyata ada pesan-pesan berbahaya di dalamnya. Ada juga saya lihat akhirnya ngelihat video-video serupa juga gitu. Ada apa lagi sih sebetulnya di konten-konten yang saya anggap itu eh, normal-normal aja. Ternyata ada
ada juga yang dia berbau seksualnya gitu, 18 tahun ke atas lah gitu. Jadi ada kekerasan, ada sampai bunuh-bunuhan, ada bunuh dirinya, ada konten-konten seksualnya yang dalam balutan kartun. Itu yang saya, em, sepertinya eh, ini ya yang jadi poin. Kita juga harus jadi teman anak di dunia digital dan kita harus mau menjelajahi bersama gitu supaya kita tahu sebetulnya apa sih yang bikin anak-anak kita anteng gitu dengan handphonenya, dengan konten-konten yang dia lihat gitu. Jangan sampai kita lengah dengan bahaya-bahaya yang ada di dalamnya. Kemudian tentu yang jadi nomor 7 adalah jadi role model yang baik, teladan digital yang baik untuk anak-anak. Coba kalau sekarang tiap di rumah orang tuanya sibuk dengan dracin, sibuk ngisi keranjang, sibuk dengan main media sosial, apakah anak-anak kemudian akan jadi tiba-tiba pintar gitu ya, punya kebiasaan digital yang beda sama orang tuanya? Nggak juga. Pasti yang dilihat adalah lingkungan sekitarnya sehari-harinya di rumah. Makanya itu alangkah lebih baik kita mungkin juga bisa eh, bikin kayak kalau di minimal pada saat waktunya makan kita duduk makan bareng untuk mungkin juga berbagi cerita bersama keluarga yang lain sama anak-anak gitu di waktu-waktu gimana kita lepas dengan gawai internet dan dunia maya itu sendiri. Itu jadilah teladan yang baik, berperilaku bijak dalam penggunaan gawai karena iya gitu, anak mungkin meniru kebiasaan orang tuanya. Tadi kalau ngomongin soal nomor 3 ada parental control gitu ya. Selain kita bisa pakai fitur yang tadi bawaan dari handphone, kita juga bisa download beberapa aplikasi parental control yang tersedia di Play Store, di App Store. Salah satunya adalah Google Family Link. Bapak Ibu bisa download di Play Store, di App Store, cari di handphone orang tua, diinstalkan Family Link-nya. Kemudian ikuti step by stepnya. Tapi sebelumnya Family Link itu apa sih? Aplikasi yang dibuat oleh Google untuk membantu orang tua bisa mengawasi dan menjaga keamanan anak ketika beraktivitas online di perangkatnya. Jadi ini bisa dari Android, dari Chrome OS juga bisa. Bapak Ibu kalau misalnya mau baca-baca lebih lengkapnya ada di families.google garis miring family link garis miring. Jadi ini eh, Bapak Ibu balik lagi ya, ini adalah alat bantu, bukan juga Bapak Ibu bisa berleha-leha dengan bantuan Family Link ini, tapi Bapak Ibu bisa mengatur beberapa hal yang ada di dalamnya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, mengatur screen time dan waktu istirahat di handphone anak. Jadi cara kerjanya nanti Bapak Ibu download Family Link-nya di handphone Bapak Ibu. Kemudian isikan email biasanya, kemudian ikuti step by stepnya. Ambil handphone anak, ikuti juga nanti ada apa langkah-langkahnya yang relatif mudah sebetulnya untuk diaplikasikan, diaktifkan, dikoneksikan handphone ibu bapak dengan handphone anaknya. Ini bisa satu handphone orang tua dipakai untuk beberapa anak juga bisa. Eh, Teman saya ada yang pakai untuk 2 anak, ada yang sampai 3 anak, 5 anak kalau nggak salah gitu. Ini bisa kita bantu. Yang bisa dilakukan satu ngatur batas waktu layar ya tadi. Jadi kita bisa ngatur contoh. Kita cuma mau kasih anak itu waktu main di jam 3 sampai jam 5 sore. Secara otomatis handphonenya anak nanti ketika diatur itu pukul 3 dia kuncinya terbuka. Pukul 5 dia otomatis kekunci yang anak-anak tuh nggak eh, tentunya nggak bisa ngakses gitu ya, kuncinya tuh ada di kita, jadi kita bisa atur itu, tapi balik lagi komunikasi adalah kunci. Jadi jangan sampai karena ada kejadian Bapak Ibu ada yang udah pakai ini kemudian dia ngatur anak-anaknya cuman boleh buka contoh 2 jam di jam 3 sampai jam 5. Ternyata di jam-jam itu anak-anak juga harus ngerjain PR, harus nyari informasi di internet, butuh waktunya lebih dari 2 jam. Sementara setelah 2 jam handphonenya kekunci. Akhirnya anaknya kan
ngulik ya gimana caranya untuk ngejebol si family linknya itu sendiri gitu. Atau mungkin anaknya jadi marah-marah sama orang tuanya, ini gimana sih, kan memang butuh gitu ya. Terus orang tuanya nggak ada di rumah, jadi harus komunikasinya seperti apa gitu. Ini yang penting gitu ketika Bapak Ibu nanti mau menerapkan waktu khusus untuk penggunaan handphonenya. Bapak Ibu juga mesti ngobrol kebutuhan anak seperti apa, kira-kira waktunya berapa lama, kira-kira kalau misalnya dibatasinya 2 jam, 3 jam cukup atau tidak gitu. Kemudian menyetujui dan memblokir aplikasi. Jadi kalau saya contoh ya, yang anak saya screen time-nya memang tidak dibatasi. Tapi ada yang membantu mengawasi di rumah ketika saya tidak ada di rumah. Anak ini ada yang apa? Ada yang bantu jaga. Jadi mengatur kapan dia boleh pegang handphonenya, kapan tidak itu ada yang membantunya lagi gitu. Tapi ketika dia misalnya saya atur nih, aplikasi yang bisa dia download adalah aplikasi kalau nggak salah 3 plus aja ya. Jadi yang benar-benar untuk balita gitu. Nah, ada beberapa aplikasi yang saya nggak nyaman nih gitu ketika anak saya pakai aplikasi itu. Misalnya aplikasinya, kebetulan anak saya laki-laki, aplikasinya perempuan banget nih. Terus dia download. Masuk notifikasinya nanti ke handphone Bapak Ibu kalau anak Ibu mendownload aplikasi A misalnya. Coba dilihat, dipantau. Saya buka, saya blokir dari jauh, aplikasinya otomatis hilang di handphone anak. Nggak bisa diakses gitu. Enaknya kalau pakai Family Link. Kemudian kita juga bisa melihat lokasi anak dari perangkatnya ada di mana. Jadi ketika terkoneksi, Bapak Ibu aktifkan locationnya, kita juga bisa lihat anak Ibu, anak Bapak lokasinya ada di mana. Ini mungkin buat orang tuanya yang kerja gitu ya atau jauh dari anak. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk ngecek lokasi anaknya di mana gitu. Secara berkala. Kemudian bisa digunakan untuk melihat penggunaan aplikasi, penggunaan perangkat tentu bisa kelihatan berapa lama dia make, aplikasi apa aja yang dipakai, kita bisa cek. Kemudian mengatur batasan konten di aplikasi-aplikasinya Google, mengatur kata sandi layar kunci yang baru. Jadi kalau mau bikin kunci, bikin pola gitu, kita bisa atur dari handphone orang tua. Kemudian mengelola data yang dibagikan dari perangkat anak ke aplikasi. Jadi kalau aplikasi kan biasanya dia minta akses tertentu ya. Ada yang minta akses ke kontak, minta akses ke galeri, minta akses ke foto. Nah, akses-akses itu juga bisa kita atur dari jauh dari handphone Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa ngubah informasi akun anak, bisa memeriksa baterai anak sisanya berapa. Kalau lagi jauh itu tolong dicas gitu. Udah tinggal sedikit nanti susah bapak atau ibu menghubungi itu bisa kelihatan. Ngapus akun anak juga bisa dari jauh. Tapi juga tentunya ada beberapa batasan yang tidak bisa dilakukan Family Link. Satu, ngelihat layar anak dari jauh. Misalnya anaknya udah punya aplikasi WhatsApp, kemudian bapak ibu pengen lihat dia sekarang lagi WhatsAppan sama siapa, isinya apa, nggak bisa dilihat. Yang bisa Bapak Ibu lihat adalah, oh anak saya punya aplikasi WhatsApp di handphonenya, kemudian hari ini dia ngakses WhatsAppnya berapa lama sih, itu bisa kelihatan. Tapi isinya apa itu nggak bisa kita lihat. Kemudian riwayat penelusuran anak. Jadi kalau browsing juga nggak kedetek juga. Mungkin itu yang secara berkala juga Bapak Ibu perlu untuk melihat langsung gitu ya aktivitasnya anak. Kemudian konten yang diakses misalnya anaknya udah pakai media sosial misalnya udah 18 plus tapi Bapak Ibu pengen pengen ngecek sebetulnya konten-kontennya tuh seperti apa, nggak bisa lewat Family Link, jadi tetap kita harus ngecek ke media sosialnya anak. Kemudian eh, email, SMS dari aplikasi juga kita nggak bisa cek dari jauh, hanya aplikasi apa yang dipakainya aja. Kemudian ketika anak telepon, misalnya kita ngedengerin nguping gitu, anak kita ngomong apa kita juga nggak bisa. Riwayat penjelajahan di internet juga nggak bisa. Jadi sebetulnya ini memang banyak sekali fiturnya dengan segala batasan. Mungkin batasan-batasan ini yang Bapak Ibu perlu secara berkala komunikasikan dengan anak dan juga ngobrol dengan anak kira-kira apakah eh, anak-anak kita itu tetap aman dengan penelusurannya di internet gitu. Nah, ini ada eh, videonya, tapi mohon maaf dalam bahasa Inggris gitu. Sebetulnya step by stepnya, ini cari Family Link di Play Store, di App Store, diinstalkan di handphone orang tua, kemudian kita atur settingannya.
seperti ini. Nah, ini nanti ke handphonenya anak tidak perlu diinstal lagi, tapi nanti kita masuk ke settingan. Kemudian kita masuk ke well-being and parental control yang tadi, terus di bawah ada setting parental control. Nah, di sini agak cepat ya videonya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau ngakses silahkan dibagikan juga oleh teman-teman dari sobat kami gitu. Nah, ini jadi nanti harus ada akun email kita yang digunakan oleh orang tua, ada email yang dipakai untuk anak, nanti dikonekkan dengan si aplikasi parental controlnya gitu. Nanti ikuti step by stepnya apa yang perlu dilakukan. Udah deh. Setelah ini next, kita bisa atur nanti fitur-fitur tadi ya. Nah, kita bisa ngecek em, aplikasi, kita bisa ngeblok aplikasi, kita bisa ngatur waktu penggunaan dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih nanti di dalamnya ya, ada batasan waktu harian. Ini bisa kita setel kapan waktu untuk nguncinya juga, atau dipilih ya udah tidak dibatasi tapi aplikasinya yang bisa kita kontrol itu juga bisa. Kemudian mengelola aplikasi yang digunakan oleh anak, kita bisa batasi misalnya, oh ya udah gini aja deh, hari ini WhatsAppnya boleh dipakai 2 jam. Kemudian aplikasi ini boleh dipakainya hanya 1 jam. Itu juga bisa diatur di sana. Atau ini ada aplikasi yang nggak sesuai untuk kamu, Bapak Ibu mau mau batasi, mau diblokir dari jauh itu juga bisa. Kemudian mengelola batasan konten yang dilihat anak, ini juga ada pilih kontrol, kemudian pilih aplikasi yang akan diatur. Kita bisa ngatur akses usia Google Play. Tadi ya kalau dibilang ada yang 3+, 6+, 7+, sebetulnya di Play Store itu ada keterangannya. Apa sisi negatifnya mungkin yang muncul dari aplikasi itu, Bapak Ibu bisa atur sendiri gitu. Jadi nanti ketika dibatasi, aplikasinya misalnya kayak saya 13. Aplikasi untuk anak-anak yang anak-anak remaja itu tidak akan muncul nanti sekalipun itu dicari. Anak saya belum belum saya kasih akses ke WhatsApp karena WhatsApp itu kalau nggak salah ada batasan waktu tak usianya juga gitu. Nah, ketika itu terbatas, ketika anak saya masuk Play Store, WhatsApp-nya otomatis tidak muncul di sana aplikasi WhatsApp-nya karena sudah dibatasi dari awal aplikasi usia berapa yang bisa diakses dari handphonenya. Kita bisa lihat lokasi, tadi kelihatan ya. Nanti dari handphone contohnya ini anaknya ada dua, Casey dan juga Blank. Yang satu ada di mana, yang satu ada di mana itu bisa kelihatan. Terus em, sisa baterainya ada berapa kita juga bisa lihat. Kemudian ada juga ini masih produknya dari Google. Ini Bapak Ibu bisa akses di handphone, di laptop. Enaknya sih di laptop ya sebetulnya karena ada permainan di dalamnya. Ini namanya Tangkas Berinternet. Ada satu website, isinya ada macam-macam. Bapak Ibu bisa akses di g.co/berinternet awesome. Atau Bapak Ibu nanti boleh capture bagian ini, atau nanti boleh juga kalau misalnya mau dibaca-baca lagi dari dari materinya. Di dalamnya ada apa sih? Di dalamnya itu ada modul, ada panduan untuk keluarga, untuk eh, membantu anak untuk cerdas, cermat, tangguh, bijak, dan juga berani di ruang digital. Yang kedua ini juga sama, ada kurikulum keamanan dan kewargaan digital, tapi ini untuk Bapak Ibu tenaga pendidik, untuk guru. Ini juga bisa diakses secara gratis modulnya. Dan yang paling menarik di sini ada yang namanya Interland. Interland ini permainan sederhana gitu ya. Di dalamnya ada 4 pulau dengan cerita yang berbeda, dengan permainan yang berbeda, tapi di dalamnya ada edukasi terkait dengan literasi digital. Ada yang ngomongin soal keamanan digital misalnya, terus nanti anak-anak diminta untuk main, nyari sesuatu yang berhubungan dengan keamanan di internet dengan cara yang lebih interaktif yang lewat permainan. Bapak Ibu bisa pakai juga ini si Interland ini di halaman Tangkas Berinternetnya punya Google.
Nah, kemudian kita juga sebetulnya ICT Watch mengumpulkan beberapa rujukan keselamatan anak secara online di estetik ID garis miring anak digital. Di dalamnya ada beberapa kurikulum terkait dengan AI untuk anak, kemudian ada juga materi-materi terkait dengan keselamatan anak di ruang digital. Ada juga video-video edukasi, Bapak Ibu bisa akses secara gratis, mau di-download, atau mungkin Bapak Ibu juga yang mau mengedukasi lagi ke sekitarnya, ini juga boleh dipakai. Ada tools-tools bantu yang kita kumpulkan dalam satu microsite estetik ide garis miring anak digital. Di dalamnya juga sebetulnya ada produknya kami. Ini ada modul buatannya teman-teman Jawara Internet Sehat. Tadi yang saya bilang ada satu program yang menang di WSIS di PBB. Ini teman-teman Jawara Internet Sehat ada beberapa yang dia konsen di isu anak, kemudian dia melakukan edukasi dalam bentuk permainan. Nah, permainan-permainan untuk edukasi literasi digital anak ini kami bukukan dalam judul Kreasi Asyik Edukasi Literasi Digital untuk Anak yang bisa juga diakses secara digital. Bapak Ibu bisa download tadi di SID Anak Digital ada. Kemudian kalau untuk edukasi kita juga punya ular tangga internet sehat. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang beberapa dari kedinasan ya. Mungkin kalau misalnya ada acara mungkin seperti Hari Anak atau Car Free Day gitu. Bapak Ibu pengen edukasi literasi digital, Bapak Ibu bisa download Ular Tangga Internet Sehat ini di SID Anak Digital secara gratis. Biasanya kita print di banner ukuran 3x3, anak-anak itu sebagai pionnya. Kemudian kita buat ada dadu besar gitu ya untuk anak-anak mainkan. Kemudian nanti anak-anak sebagai pion itu nanti harus ada fasilitatornya memang. Jadi ketika dia misalnya maju 5 langkah, kemudian di kotak-kotaknya itu ada tulisan-tulisan yang bisa anak-anak pelajari sambil kita sebagai fasilitator itu bantu untuk menjelaskan isinya apa. Ini juga inisiasi yang sudah lumayan lama sebetulnya dari ICT Watch, digunakan juga sama teman-teman pegiat literasi digital di berbagai daerah, dan Bapak Ibu dari dinas juga kalau misalnya memang mau pakai modulnya, pakai materi-materi edukasinya, atau pakai ular tangga internet sehat ini juga monggo untuk digunakan secara gratis. Terakhir mungkin dari saya bahwa eh, yuk sama-sama teknologi ini kita jadikan untuk media yang bisa mempererat hubungan orang tua dan juga anak, bukan menjadi tembok penghalang antara orang tua dan juga anak. Sebetulnya tadi benar sekali kalau teknologi ini bisa jadi pisau yang tajam atau dari sisi yang nggak tajamnya gitu, dari sisi yang dia tumpulnya gitu. Bisa jadi positif ketika dipegangnya untuk hal-hal yang positif, bisa jadi negatif ketika kita juga nggak paham resikonya gitu. Nah, adanya teknologi ini sebenarnya bisa jadi ruang bermain yang seru, jadi ruang bermain yang baru untuk anak dan juga orang tua gitu ya. Jadi hal-hal seru yang juga bisa didiskusikan untuk memperbanyak komunikasi antara orang tua dan anak, bukan justru menjauhkan orang tua dan anak. Dan balik lagi tadi ada beberapa tools bantu, ada permainan, ada juga family link, itu hanya sebagai alat bantu gitu ya. Teknologi adalah alat bantu, bukan sebagai pengasuh anak, bukan pengganti peran orang tua di era digital. Itu aja dari saya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan di luar webinar ini, Bapak Ibu silakan untuk cari kami di internetsehat.id atau via email di eh, ICT Watch, info@ictwatch.id, atau di website kami juga internetsehat.id, atau langsung ke saya juga monggo. Itu aja Bapak Ibu sebagai pengantar yang panjang sepertinya diskusinya. Tapi jalan-jalan di samping rel saya kembalikan dulu ke Mbak Aurel. Terima kasih banyak Ibu Devira, luar biasa sekali untuk presentasinya di series yang ke-13 ini. Matur nuwun sangat Ibu Devira Novianti Krisandi selaku Program and Community Manager ICT Watch Indonesia. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat dan Ibu
boleh diberikan reactionnya sebagai tanda terima kasih, apresiasi yang sedalam-dalamnya karena kita sudah belajar banyak hal. Izin ya Ibu merangkum beberapa hal terkait dengan pemaparan tadi. Luar biasa sekali, sudah dalam dan juga jelas sekali bagaimana dinamika digital dapat membawa dampak yang signifikan terhadap salah satu proses komunikasi, yaitu penggunaan gawai yang dapat memberikan keberkahan maupun musibah. Di sini kita dapat belajar banyak hal. Adapun 7 resiko anak di ruang digital tadi sudah disampaikan. Kemudian kita belajar bagaimana peran dan tujuan dari PP Tunas. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana informasi family link itu digunakan dan cukup bermanfaat bagi parenting ya, bagi orang tua yang ingin monitoring anaknya. Bukan menjadi pembatas bagaimana anak itu dapat berkembang, tetapi sebagai orang tua kita juga memberikan ruang untuk tumbuh, khususnya ruang yang aman bagi anak-anak kita. Dan di sini kita juga mengetahui bagaimana materi edukatif literasi anak digital. Kemudian adapun pemahaman keluarga itu mampu menghadirkan ruang yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir pentingnya digital parenting, bagaimana peran orang tua, langkah orang tua yang tepat, bijaksana dan juga selektif dalam memberikan pengarahan serta membentuk kebiasaan digital yang sehat terhadap anak. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Devira selaku Program and Community Manager ICT Watch Indonesia. Luar biasa sekali ya. Tadi saya menyimak walaupun saya belum punya anak Ibu ya. Tapi itu sebagai bekal bahwasannya sebagai orang tua bukan hanya bekal jasmani rohani tetapi kita harus mumpuni ya, harus menemani anak dalam era digitalisasi ini dinamikanya sangat luar biasa, tetapi kita harus melek digital, khususnya pendampingan orang tua yang baik dan benar itu seperti apa. Secara garis besarnya itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Devira. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Saya sudah melihat ternyata ada beberapa yang sudah bertanya dan izin nanti kami akan membacakan pertanyaannya dan masih menunggu beberapa pertanyaan lagi karena sesi diskusi tanya jawab ini akan kami langsungkan sekitar 15 menit. Baik Ibu, Ibu Devira ini aja ada yang bertanya dari Bapak Hajar Tamrin. Ya, SH Sapo PP Kota Yogyakarta. Izin bertanya Ibu Devira, apa yang harus dilakukan jika anak secara tidak sengaja melihat konten kekerasan atau pornografi? Lah luar biasa ini banyak sekali ya kasusnya ya. Dan bagaimana memenangkan serta memberi pemahaman tanpa menyalahkan mereka? Oh, berarti pendekatan yang tepat dan benar itu seperti apa, Ibu? Dan apa saja aktivitas digital alternatif yang dapat menjadi alternatif untuk menggantikan kebiasaan anak dalam menonton video pendek tersebut atau bermain game tanpa batas namun tetap menarik dan mendidik anak. Monggo Ibu Devira silakan dijawab. Terima kasih Mbak Aura. Terima kasih juga Pak Haja pertanyaannya. Ini mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang ya. Kalau udah kecebur harus gimana gitu. Nah, eh saya balik lagi ya kalau misalnya ngomongin digital parenting mungkin tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang saya sampaikan mungkin ini contoh aja, tapi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau punya cara yang lain mau didiskusikan juga monggo. Tapi kalau saya secara pribadi, misalnya ada anak saya nggak sengaja terpapar konten kekerasan atau pornografi, yang saya lakukan adalah satu, saya bersyukur saya tahu anak saya kepapar gitu. Yang bahaya itu kan ketika kita nggak tahu anak kita kepapar konten-konten apa aja. Itu yang jauh lebih bahaya, Pak, Bu. Gimana kita nyelamatinnya gitu. Jangan sampai dia setelah itu jadi penasaran, pengen lihat lagi atau melakukan itu kan yang amit-amit gitu yang kita jauhkan. Tapi yang saya lakukan adalah pertama, mungkin saya bersyukur saya sempat saya dikasih kesempatan untuk saya tahu anak saya terpapar apa. Walaupun itu sifatnya negatif, saya mungkin akan ajak anak saya untuk berbicara bahwa memang di dunia digital itu segala macam informasi itu bisa ada gitu, baik yang positif maupun yang negatif. Pornografi dan kekerasan ini adalah salah satu contoh yang negatif yang tidak boleh
kita lakukan yang disebarkan oleh orang, tapi sebetulnya tidak boleh kita lihat gitu. Nah, nanti pasti akan banyak pertanyaan, saya yakin dari anaknya, kenapa nggak boleh, kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Bapak Ibu mungkin, ya ini yang tadi perlunya untuk membekali diri terus belajar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa cari tahu kira-kira bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak, ngasih tahu kalau pornografi dan kekerasan itu hal yang negatif, tapi sesederhana Bapak Ibu bilang, Em, mungkin di dunia nyata juga ini terjadi, tapi ini eh, kalau dilakukan mungkin ada hal negatif ya nanti yang kita akan dapatkan. Contohnya eh, kitanya mungkin jadi kehilangan fokus ketika kita terlalu kehilangan, atau tidak ada rasa tidak nyaman ketika kita terus-terusan melihat konten seperti itu. Atau kalau ngelakuin kekerasan, oke mungkin bisa dilaporin ke polisi juga, ditangkap sama polisi gitu. Kalau anaknya kecil bisa dibilang kayak gitu gitu. Dan masih banyak lagi. Tapi mungkin pelan-pelan, yang pasti kalau saya balik lagi ya, saya masih bersyukur anak ini tuh mungkin cerita atau kita tahu ada paparannya seperti itu. Tentu nggak yang tiba-tiba mengagetkan anak atau justru marahin anak, enggak gitu, tidak apa-apa, tidak sengaja melihat itu, tapi mungkin nextnya kalau ada hal-hal seperti itu, ayo kita blokir, ayo kita tutup. Ade atau kakak nanti bilang ya kalau misalnya ada konten-konten yang enggak nyaman, konten-konten yang aneh, diceritakan sama ayah dan juga ibu gitu, ditanya ini sebetulnya baik atau enggak, sesuai atau enggak gitu. Karena balik lagi nanti eh, cara bicaranya seperti apa, mungkin Bapak Ibu punya pendekatan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian untuk alternatif aktivitas digital untuk menggantikan anak menonton video yang pendek, game tanpa batas. Kalau misalnya main game mungkin bisa main gamenya bareng ya gitu, tapi juga dibatasi. Misalnya, ayo 1 jam kita main, setelah itu kita alihkan ke aktivitas fisik. Tapi ada yang menarik juga sebetulnya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan ketika misalnya melihat anak perempuan deh yang gampang. Senangnya lihat video apa sih? Video-video masak misalnya. Ya udah, Bapak Ibunya ayo kita ajak untuk masuk ke dapur untuk kita lakukan di dunia yang nyata gitu loh. Kita main bareng-bareng sama sama anak kita, nggak, supaya lepas dari gadgetnya, kita main langsung. Atau anak laki-laki senangnya apa? Oh, senangnya olahraga, dialihkan ke aktivitas fisiknya secara langsung. Anak kita senangnya main apa sih? Main robot. Oh ya udah, kita main robotnya yang langsung yuk. Tapi balik lagi sih sebenarnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibunya mau lebih effort untuk melakukan itu? Ya, karena sebetulnya apa yang bisa dilakukan ya untuk anak-anak bisa lepas dari gadgetnya, digantikan dengan aktivitas lain. Tentunya ada aktivitas fisik yang dilakukan, mau menggambar, mau bermain di luar. Tadi mungkin yang Bapak Ibu bilang anak-anak sekarang disuruh main di luar susah. Oh, coba kalau misalnya bukan disuruh main keluar sama temannya, tapi main di luar bersama orang tuanya. Misalnya diajak untuk berkebun sama-sama orang tuanya, ngelihat orang tuanya nyiram apa segala macam dilakukan sama-sama, atau olahraga di luar rumah sama-sama, sepedaan dan lain sebagainya. Tapi kan balik lagi ya, ketika ngelihat anaknya udah antang sama gawe, kitanya juga punya apa, punya dracin yang episodenya belum selesai, akhirnya mager juga dua-duanya diam di rumah gitu. Tapi balik, jadi kalau misalnya mau dialihkan ke aktivitas yang lain, mungkin kalau saya pribadi, sayanya yang ikut juga beraktivitas bersama anak di luar. Jadi mau apa, mau memanfaatkan teknologi maupun tidak, yang penting adalah kehadiran orang tua bersama anak. Itu mungkin Mbak Aurel. Mbak Luar Aurel biasa ya, sekali. punya ini, punya ide sendiri kira-kira kalau ada paparan atau pengen anaknya supaya main di luar kayak gimana? Pasti punya caranya sendiri, tapi balik lagi orang tuanya nggak boleh mager. Betul, benar sekali. Terima kasih banyak Ibu Devira. Ini saya mencatat beberapa hal bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan dan juga penguatan di keluarga.
Dan tadi sudah dijawab ya untuk pertanyaan dari Pak Hajar bahwa lebih mengalihkan kegiatan untuk aktif ke motorik Ya, anak, aktivitas fisik anak, dan juga dunia kreatif anak supaya anak itu lebih bisa eksploratif dan juga diasah kreativitasnya dan akan lebih baik apabila sejak dini orang tua itu tahu bahwa oh kompetensi dari anak, misalnya, oh anakku ini suka bernyanyi, suka melukis, menggambar. Nah, apabila tahu kemampuan dan potensi anak sejak dini, itu akan memudahkan anak untuk nantinya penjurusan apabila sudah dewasa. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Tadi jawaban dari Ibu Devira dan mohon izin Ibu, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Rizka. Apakah PP Tunas cukup realistis untuk diterapkan? Mengingat banyak platform digital berasal dari luar negeri di sana, apakah bisa bersaing, kompatibel dengan platform digital di luar sana? Monggo Ibu, silahkan. iya, sebetulnya kalau saya melihat secara apa ya, eh, ngelihat perkembangannya gitu, sebetulnya realistis aja sih, Bu Rizka ya. Em, ini kan upaya yang dilakukan untuk membatasi. Sebetulnya eh, ya mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya. Sebetulnya semua aplikasi yang ada itu akan dicek sama pemerintah gitu. Itu kalau Bapak Ibu baca aturannya, jadi ada beberapa step yang dilakukan gitu untuk dia menilai pada akhirnya apakah aplikasi ini aman untuk anak atau enggak gitu. Nah, yang ya, yang bahaya mungkin ya betul gitu ya yang enggak yang mungkin bukan dari aplikasi resmi mungkin ya atau ada paparan dari apa dari halaman yang em, sebetulnya nggak dari luar negeri ya mungkin dari dalam juga tapi nggak ya diakali selalu bisa ada sesuatu yang bisa mengakali sistem iya mungkin iya gitu ya tapi balik lagi kalau realistis sebetulnya realistis sekali saya sendiri mengapresiasi adanya aturan ini ya dimana memang ya udah dibatasi platformnya juga otomatis harus tunduk terhadap aturan ini karena kalau misalnya dia tidak tunduk aturan pemerintah ini akan memblokir si aplikasinya mungkin juga kalau misalnya ada yang belum apa yang mungkin belum terblokir atau belum kecek sama pemerintah kita juga bisa laporkan misalnya ya gitu ini membantu sebetulnya orang tua untuk dibantu secara aplikasinya itu dibatasin dulu gitu loh. Tapi balik lagi Bapak Ibu kalau misalnya ngomongin soal penerapan PP Tunas ini ke platformnya, ke pemilik aplikasinya iya, tapi balik lagi pada saat diimplementasikan itu dia nggak bisa berdiri sendiri, tetap butuh peran-peran lain gitu untuk bagaimana anak-anak punya ekosistem yang sehat, yang aman di ruang digital. Tadi ada peran orang tua, ada peran juga guru, pendidik, lingkungan yang sehat juga itu teramat penting gitu. Jadi jangan sampai adanya PP Tunas ini yang menurut saya masih tetap realistis untuk mendorong supaya ada batasan terhadap aplikasi-aplikasi yang punya tingkat resiko tinggi terutama untuk anak-anak tidak aman di ruang digital. Tapi balik lagi ini bukan tidak bisa jadi rasa aman yang nggak boleh jadi rasa aman yang semu bagi orang tua. Tetap orang tua harus pintar-pintar untuk lebih beradaptasi dengan teknologi, perkembangan ancaman-ancaman di ruang digital harus belajar seperti apa, komunikasi yang baik, dan tetap jadi role model yang baik untuk anak. Gitu mungkin Mbak Aurel kurang lebih. Baik, sudah menjawab G untuk pertanyaan dari Ibu Rizka, matur nuwun sangat Ibu Devira. Dan mohon izin ini karena terkait dengan keterbatasan waktu, saya Iya. izin merangkum beberapa pertanyaan untuk dijadikan satu. Dan pada dasarnya poinnya adalah ini dari Bapak Cahyo Wibowo dan juga pertanyaan dari Ibu Nur Saleh
Ya, terkait dengan pertanyaan ini, izin bertanya Ibu Devira, jika seorang anak sudah terlanjur menunjukkan gejala kecanduan gawai, bagaimana langkah literasi digital pertama yang harus orang tua ambil supaya anak tidak shock ketika gawai tersebut ditarik? Ini terkait dengan bagaimana cara komunikasi ya. Kemudian Ya. ini ada pertanyaan pendukung, bagaimana mendidik anak supaya pintar terhadap teknologi dan juga aktif dalam bersosialisasi. Kemudian didukung ada pertanyaan tambahan, adakah indikator tertentu yang menunjukkan bahwa anak benar-benar sehat dan aman di ruang digital, bukan sekedar durasi layar yang rendah? Monggo silakan dijawab untuk Ibu Ya, Devira. eh mundur mungkin ya dari indikator. eh, Sepengetahuan saya memang belum ada gimana menilai anak ini sehat atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Durasi layar juga betul tidak juga bisa jadi hanya hanya mungkin satu dari sekian banyak hal yang bisa kita lihat apakah anak kita udah aman atau enggak gitu, karena di dalamnya itu hanya sebatas waktu penggunaan, tapi konten-konten yang dia apa yang dia konsumsi, kemudian juga bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain di ruang digital, itu juga yang jadi faktor-faktor lain yang mungkin perlu kita cek gitu. Tapi kalau untuk indikatornya sendiri, standarnya sendiri, sepengetahuan saya belum ada. Jadi balik lagi gimana ini eh orang tuanya bisa pinter-pinter ya. Tadi kalau udah adiktif, apa yang bisa dilakukan, kemudian supaya anaknya pintar, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pinterin dulu orang tuanya tentunya gitu. Sekarang itu metode untuk komunikasi dengan anak, metode untuk digital parenting itu banyak sekali, termasuk di media sosial ada konten-konten pendek juga, konten kreator yang juga konsen di isu eh, anak juga banyak saya lihat gitu. Bapak Ibu bisa lebih aktif lagi cari-cari sebetulnya, dan mengalihkan anak ke aktivitas fisik itu juga benar adanya gitu Bapak Ibu. Tadi saya bilang kan, em, gimana caranya ya untuk mengalihkan supaya anaknya nggak main handphone terus. Ini juga mungkin mirip jawabannya dengan bagaimana ketika anak udah kecanduan. Betul, kalau misalnya tiba-tiba kita hilangkan handphonenya, kita ambil handphonenya, pasti anak-anak tantrum. Jadi mesti pelan-pelan memang. Kalau saya sendiri, mungkin saya kurangi dari hari ke hari penggunaan handphonenya, tapi balik lagi, bagaimana cara mengalihkan anak itu dari handphonenya. Berarti kan harus ada aktivitas lain. Bapak Ibu mungkin bisa mulai cari konten apa sih yang dia senangi. Kira-kira dia punya hobinya apa sih? Ketertarikannya ke arah mana sih? Ke olahraga kah? Ke masak kah? Ke apalagi ya, ke gambar, ke warna, ke aktivitas fisik apa? Mungkin Bapak Ibu bisa ganti dengan dengan olahraga, dengan bermain sepeda, dengan bermain hal-hal lain. Ada juga saya biasanya lihat konten kreator yang bikin eh, tips-tips permainan motorik untuk anak, itu juga bisa dicari sama Bapak Ibu, itu banyak sekali, misalnya dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar sambil kita edukasi, sambil anak-anak juga eksperimen, itu juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk bagaimana mengatasi anak yang mulai kecanduan. Tapi memang ketika Bapak Ibu merasa sudah eh, keterlaluan untuk kecanduannya, udah mulai ada tantrum yang sudah tidak bisa Bapak Ibu handle, Bapak Ibu juga bisa mulai berdiskusi dengan pihak-pihak yang lebih pakar seperti psikolog, seperti dokter anak, yang bisa Bapak Ibu tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan kesehatan anak dan bagaimana Bapak Ibu bisa mengatasi hal tersebut. Mungkin itu Mbak. Dan untuk edukasi literasi digital itu sendiri, Bapak Ibu yang harus lebih sering-sering aktif sebetulnya, ngomongin edukasi literasi digital di banyak platform tuh ada. Ngomongin soal keselamatan anak di mana-mana ada. Selain webinar-webinar kayak gini, toolsnya tadi juga udah banyak tersedia. Di media sosial juga banyak orang bikin konten, banyak
banyak bikin video di YouTube soal gimana caranya kita untuk ngedukasi anak terkait dengan positif negatifnya ruang digital. Terbalik lagi gimana Bapak Ibunya mau lebih aktif reaktif dengan kemajuan teknologi, mau belajar lagi, mau lebih em, mau lebih sensitif lagi dengan isu ini. Begitu, Mbak Aurel. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Devira, luar biasa sekali sudah menjawab nggih terkait dengan pertanyaan tadi yang sudah dirangkum. Mohon maaf Bapak dan Ibu, rekan-rekan sobat kami terkait dengan keterbatasan waktu. Sekarang kita akan beralih ke sesi diskusi langsung dengan Ibu Devira. Monggo Ibu silahkan menanyakan satu buah pertanyaan bagi yang tercepat dan bisa menjawab dengan tepat ya, kami akan berikan hadiahnya. Monggo Ibu silahkan. Mohon izin Ibu masih di mute untuk ya. Punten Mbak, saking semangatnya. Pantesan tadi Mbak Aurel nyuruh catat-catat gitu ya. Karena untuk di sesi ini ternyata. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya tadi ngikutin nih em, materinya atau mungkin nyatet, boleh juga kalau mau ngintip-ngintip. Tadi ada Pepe Tunas itu cerita soal 7 resiko anak di ruang digital. Boleh dong disebutin 7-nya apa aja? Ada nggak nih yang Boleh silahkan Atau mau untuk browsing dulu? iya browsing dulu ya, ya atau AI tanya sama Dola. Tanya sama Dola. Benar ya? Ada 7 resiko Ada anak di ruang 7. digital. Tadi udah disampaikan ada di slide. Yes. Betul. Boleh saya menjawab Ibu? Saya catat ini. Mbak Aura punya Ayo. catatannya tuh tadi. Iya, Sampai kita ada. bisa cross check bersama. Monggo silakan bagi yang ingin menjawab nanti boleh silakan on cam kamera dan juga langsung menjawab langsung di sini bergabung bersama dengan kami. Sebelum itu boleh silakan untuk raise hand, sertakan nama dan juga asalnya dari mana serta jawabannya. Nama, asalnya dari mana dan berserta jawabannya. Monggo silakan. Kami akan tunggu atau kami akan hitung atau saya akan jawab. Ada Dalam hadiahnya nggak, hitung, Mbak? nggih? Ada hadiahnya nggak, Mbak? Ada hadiahnya Ibu. Nanti langsung diserahkan bersama dengan tim sobat kami ya. Boleh silakan sebutkan ya Ibu ya, sebutkan adapun 7 resiko anak di ruang digital yang sudah dijelaskan tadi di PPT. PP Tunas itu apa? Itu gampang Apa sekali. tuh? Ayo jawab. Nah, Silahkan, ada yang raise hand. boleh. Silakan Ibu Ayu Trinur Vitasari. Monggo silakan Ibu. Terdengar nggak suaranya? Tes. Oke, terdengar Ibu. Ya, yang pertama mungkin pornografi. Betul Apalagi tidak? Bu? Kurang tepat. Itu bagiannya, tapi apalagi Bu? Apalagi 6 Kekerasan, lagi, Bu. Apalagi Bu? kekerasan, Oh, Kurang selain tepat itu, nih kayaknya. selain itu, Ibu. Ada 7 berdasarkan PP Tunas. betul. Pas atau mau minta ini? Oke, Kalau baik. Izin Yang ya, lain dulu. izin untuk kami ulang pertanyaannya. Adapun 7 resiko anak di ruang digital yang sudah dijelaskan di PPT, khususnya di bagian PP Tunas. 7 resiko anak di ruang digital. Itu salah satunya bagaimana berkontak, kemudian terpapar apa, kemudian ada Nah, juga ancaman. Intinya seperti itu. Monggo disilahkan untuk dijawab. Ada 7 poin ya. 7 resiko Hmm. akibat dampak anak yang terpapar digitalisasi di ruang digital. Monggo silakan. Ada yang ingin menjawab? ada beberapa Oh ya yang boleh, boleh silakan. Ada kami satu-satu nggih. Ada Febri Arya Sandi. Monggo silakan. Halo, selamat sore. Selamat Eh, sore. yang pertama berkontak dengan orang asing, Betul.
kemudian terpapar konten negatif, Betul. adiksi, kemudian gangguan kesehatan, Ya. eksploitasi anak, terus ancaman apa tuh tadi, data pribadi anak, Ya. sama Ayo. psikologis. Iya betul. Yeay. Ibunya nggak pakai catatan beneran hafal loh Mbak Aurel. Iya, luar biasa sekali. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Ibu Febri Arya Sandi. Kasih Sami-sami Ibu, luar biasa dari sekali ya. Diskominfo NTB. Oh, dari Diskominfo NTB. Salam kenal Ibu. Nggih, matur nuwun sangat. Berarti besok ini kan sudah berhasil menjawab, berarti jangan lupa mampir ke Jogja ya, Bu ya. Kalau libur panjang boleh silakan mampir ke Diskominfo Kota Yogyakarta. Terima kasih Ibu sudah menjawab. Terima kasih banyak juga Ibu Devira selaku narasumber yang sudah memberikan pemahaman, materi, knowledge baru. Bahwasanya kita harus aware sebagai orang tua. Bagaimana parenting yang baik dan benar khususnya di era digitalisasi ini yang penuh dengan dinamika, penuh dengan gejolaknya, penuh dengan bagaimana kita dapat mampu be adaptable in any situation. Baik, izinkan saya mengumumkan beberapa pemenang yang berhasil mendapatkan kejuaraan pada sesi Diskominfo atau Sobat Kami Digital pada sore hari ini. Sebelum itu, saya mau izin pantun, boleh dibantu cakepnya. Libur panjang bersama keluarga. Cakep. Pergi ke Cakep. Jepang, foto di Gunung Fuji. Cakep. Cakep. Sobat kami, sudah siap tidak? Hari ini izinkan saya umumkan pemenang di hari ini. Luar biasa, boleh kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk kedua juara. Yang pertama, penanya terbaik diraih oleh selamat kepada Bapak Hajar Tamrin. Luar biasa. Selamat ya Bapak. Kemudian penjawab terbaik diraih oleh tidak lain dan tidak bukan dari perwakilan NTB. Selamat untuk Ibu Febri Arya Sandi. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu, Bapak yang sudah antusias ya ikut berpartisipasi dalam jalannya Sobat Kami Digitalk series yang ke-13. Monggo silakan nanti untuk klaim hadiahnya dapat menghubungi nomor yang tertera di Sobat Kami atau DM via Instagram. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan sobat kami yang sudah hadir. Matur nuwun sangat Ibu Devira sebagai narasumber yang sudah hadir sekaligus memberikan banyak sekali informasi, pengetahuan, knowledge baru bagi kami, orang tua maupun tenaga pendidik. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih juga pada rekan-rekan sobat kami yang sudah bergabung dalam gelar wicara Sobat Kami Digitalks ke-13 bertemakan aturan ketat tetapi tetap hebat. Bagaimana tips anak jago digital tanpa kecanduan? Dan berakhirlah sudah kita pada sesi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucapan. Saya selaku moderator berterima kasih untuk antusias Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita dapat urip iku urup sesuai dengan filosofi Jawa, memaknai kehidupan, memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Sama-sama kita memberikan edukasi dan juga belajar untuk menggunakan teknologi dalam ranah yang positif. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu stay tune di acara Sobat Kami Digitalk series yang berikutnya. Akhir kata, jalan-jalan ke Pantai Dini. Jangan lupa beli es kelapa. Saya Aureli pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore Yes, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Aurel, Bapak Ibu sekalian. Selamat libur. Selamat ribu-ribu Devira. Terima kasih banyak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya.